Riwayat kecil Joko di bulan Maulid, Surabaya tahun ke-1967. Di sebuah sudut kota Surabaya, tepatnya di daerah Karangjangan yang berdekatan dengan hiruk-pikuk Pasar Krempeng, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Joko. Saat itu usianya baru menginjak 8 tahun, duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Bagi Joko dan teman-teman sebayanya, waktu seolah berjalan sangat lambat, karena mereka semua sedang menanti-nantikan datangnya satu bulan yang paling istimewa dalam setahun, bulan Maulid. Tahun 1967 adalah masa di mana kehidupan masih terasa sangat sederhana, bahkan bisa dibilang penuh keterbatasan. Namun, justru disitulah kebahagiaan anak-anak tumbuh subur tanpa perlu hal-hal yang rumit atau mahal. Bulan Maulid bukan hanya soal perayaan agama, tetapi juga menjadi momen ditunggunya pasar malam yang didirikan di alun-alun Pasar Keling. Di sanalah impian-impian kecil anak-anak seakan menjadi nyata. Kerinduan akan pasar malam. Bagi Joko, pasar malam di bulan Maulid itu ibarat negeri dongeng. Berita tentang berbagai mainan yang dijual di sana sudah terdengar dari mulut ke mulut. Ada topeng-topeng aneh dan lucu, ada pedang-pedangan, hingga kacamata mainan yang membuat siapa saja yang memakainya seolah berubah menjadi orang lain. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, mata Joko sudah tidak bisa diam. Ia terus mengintip ke arah jalan, membayangkan warna-warni lampu dan deretan gerobak pedagang mainan. Rasa ingin punya itu begitu besar hingga akhirnya Joko memberanikan diri mendekati ibunya yang sedang sibuk bersiap-siap. Bu, panggil Joko dengan suara manja, sedikit merengek khas anak kecil yang sedang memohon. Ayo kita ke Pasar Keling ya, Bu. Di sana banyak sekali mainan, topeng, dan pedang-pedangan. Ibunya menoleh, tersenyum melihat wajah polos anaknya. Loh, Joko kok tahu? Memangnya di sana ada apa saja? Banyak, Bu, jawab Joko dengan semangat menggebu-gebu. Matanya berbinar-binar. Ada topeng kepala kerbau yang besar, ada juga topeng pahlawan Ivanhoe dari negara manca. Wah, keren sekali, Bu. Terus ada juga topeng nenek lampir, lucu tapi seram. Terus ada kacamata loh, Bu, yang sekaligus ada hidung dan kumisnya. Jadi kalau dipakai, wajah langsung berubah jadi lucu sekali. Joko terus bercerita, menggambarkan apa yang ia dengar dari teman-temannya. Ia juga menceritakan tentang senjata-senjata mainan. Pedangnya dari bambu loh, Bu, terus dilapisi kertas warna perak atau emas. Katanya ada juga yang dari kayu randu, yang kayunya empuk dan ringan, terus dicat warna coklat mengkilap seolah-olah itu besi asli. Ada juga topi pilot pesawat terbang dan senapan laras panjang dari kayu. Melihat antusiasme anaknya yang begitu besar, hati ibu mana yang tak luluh. Walaupun keadaan ekonomi saat itu pas-pasan, melihat Joko yang begitu berharap, akhirnya ibunya mengangguk setuju. Ya sudah, jangan menangis atau merengek lagi. Nanti sore sebelum maghrib kita pergi ke sana, kata ibunya lembut. Wah, rasanya hati Joko ingin melompat kegirangan. Makasih ibu paling baik di dunia, serunya sambil memeluk dan mencium pipi ibunya berkali-kali. Tapi ada syaratnya ya, tambah ibu sambil menunjuk hidung Joko. Kita jalan kaki saja ya, tidak usah naik becak. Uangnya kan terbatas, dan kamu harus jalan sendiri, tidak boleh minta gendong, sudah besar loh cowok-cowok. Iya Bu, janji, Joko kuat jalan kok, nggak bakal ngeluh, jawab Joko dengan penuh keyakinan. Petualangan menuju alun-alun. Sore itu, langit Surabaya mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Bersiaplah rombongan kecil itu, Joko, ibunya, dan kakak perempuannya. Mereka berjalan kaki menyusuri jalanan tanah yang kadang berdebu menuju alun-alun Pasar Keling. Di sepanjang jalan, suasana sudah terasa meriah. Banyak anak-anak lain yang juga berjalan bersama orang tuanya. Wajah mereka semua sama, penuh harap dan senyum lebar. Joko melihat beberapa temannya sudah lebih dulu berjalan di depan. Bahkan ada yang sudah memakai topeng baru mereka. Semakin dekat, suara keramaian semakin terdengar. Dan yang paling membuat Joko takjub adalah cahaya. Padahal saat itu malam hari, biasanya gelap gulita. Lampu listrik pun belum merata. Namun di alun-alun itu, para pedagang memasang lampu-lampu kuat yang terang benderang, hampir menyamai terang siang hari. Jantung Joko berdebar kencang. Dapat apa ya aku nanti? Batinnya bertanya-tanya. Ia melihat teman-temannya ada yang bangga memakai topeng kepala kerbau sambil mengacungkan pedang bambu. Ada yang pakai topi pilot lengkap dengan senapan mainannya. Semua terlihat seperti pahlawan di film layar tancap. Akhirnya mereka tiba di tengah kerumunan. Mata Joko seolah kelelahan memandang ke kiri dan ke kanan. Benar saja, apa yang diceritakan teman-temannya semua ada di sana. Topeng pahlawan Ivanhoe dengan wajah yang gagah, topeng robot yang menyerupai kendaraan luar angkasa, berbagai jenis pistol pintulan dari kayu,
Pedang-pedangan yang terbuat dari kayu randu yang ringan dicat warna logam sehingga terlihat sangat nyata meskipun sebenarnya hanya kayu biasa. Joko benar-benar bingung memilih. Semuanya bagus, semuanya ingin dimiliki. Namun matanya terus tertuju pada satu set mainan yang dipajang di atas tikar. Itu adalah set pahlawan Zoro. Pahlawan Zoro pilihan hati. Satu set mainan itu terdiri dari 1. Topi koboi berbahan kain tebal. 2. Kacamata kertas hitam yang menutupi mata, ciri khas Zoro. 3. Kumis dan jenggot yang terbuat dari kapas, dicat hitam pekat dan ditempel. 4. Pedang panjang lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dan kertas tebal yang dilapisi cat perak. "Ini Bu, aku mau yang ini," seru Joko sambil menunjuk. Ibunya menawar sedikit dengan pedagang lalu membelikannya. Begitu mainan itu ada di tangannya, Joko langsung memakainya. Topi dipasang rapi, kacamata dipasang menutupi mata, kumis ditempel di bawah hidung, dan pedang disandang di punggung. Wah, rasanya Joko bukan lagi anak kecil biasa. Ia merasa tinggi, gagah, dan sangat keren. Ia berjalan dengan dada membusung, seolah-olah ia adalah pelindung kebenaran. Sepulang dari pasar malam itu, ia sama sekali tidak mau melepas topeng dan peralatannya. Ia terus memakainya sepanjang jalan pulang. Sesuai janji, mereka berjalan kaki pulang. Jaraknya terasa jauh dan matahari sudah benar-benar tenggelam. Tubuh kecil Joko mulai terasa lelah, kakinya pegal. Namun ingatannya pada janji kepada ibu membuat tekadnya membara. "Aku cowok, aku janji jalan sendiri, nggak boleh minta gendong," gumamnya dalam hati. Melihat Joko yang sudah tertatih tapi tetap memaksakan diri berjalan, ibunya pun merasa kasihan. "Joko, capek ya? Sini ibu gendong sebentar," tawar ibu. Dengan napas terengah namun kepala tetap tegak, Joko menjawab, "Nggak usah Bu, Joko janji kok, Joko kuat." Ibunya tersenyum bangga. Pintar anak ibu, laki-laki harus pegang janji. Karena melihat Joko sangat lelah dan lapar, akhirnya mereka mampir sebentar di penjual es dan roti keliling yang kebetulan lewat. Ibu membelikan segelas es dan satu roti. Joko yang memang sudah kelaparan langsung melahapnya dengan lahap. Ibunya hanya mencicipi sedikit, selebihnya diberikan semua untuk Joko. Perut yang kenyang membuat tenaganya kembali sedikit, dan mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah. Kebanggaan di rumah. Sesampainya di rumah, ayah, kakak-kakak, kakek, dan nenek sudah menunggu. Joko langsung masuk dengan gaya pahlawan. Ia memperagakan gaya Zoro, mengeluarkan pedang, dan melakukan gerakan-gerakan silat khas pahlawan film. "Wah, gagah sekali cucu kakek," puji kakek. "Tapi ingat ya Joko," pesan ayah serius namun lembut. "Ini kan pedang dari kayu. Kalau dipukul atau ditusuk ke teman tetap bisa sakit dan bikin luka. Jadi mainnya hati-hati, jangan sampai kena badan orang lain ya." Joko mengangguk patuh. "Iya ya, Joko janji mainnya pelan-pelan, kasih jarak." Joko berlari ke depan cacing dinding atau cermin kecil yang ada di rumah. Ia melihat bayangannya sendiri. Topi Zoro, kacamata, kumis palsu, dan pedang panjang. Ia merasa dirinya adalah orang terhebat di dunia saat itu. "Kak, lihat deh," serunya pada kakak perempuannya. "Hati-hati Jo, nanti pedangnya kena mata atau kepala teman," ingat kakaknya. "Iya kak, nanti mainnya jauh-jauh kok," jawab Joko. Malam itu, meskipun ingin sekali terus bermain di luar, ternyata di luar sangat gelap dan teman-teman sudah pada pulang. Joko jadi takut sendirian di kegelapan. Akhirnya ia masuk kembali ke rumah. "Kenapa masuk lagi, Jok?" tanya kakek. "Gelap, kek. Takut sendirian," jawab Joko jujur. "Ya sudah, besok pagi atau siang hari baru main sama teman-teman. Sekarang mandi, cuci kaki tangan, terus tidur. Besok kan sekolah," kata kakek menasihati. Dengan berat hati, Joko melepas kostumnya. Ia menaruh mainan kesayangannya itu dengan sangat rapi dan hati-hati di atas lemari pakaian, tempat yang tinggi dan aman agar tidak rusak. Ia memandangnya sekali lagi sebelum tidur, tersenyum puas. Sekolah dan bantuan gizi. Keesokan harinya, matahari pagi menyapa Surabaya. Joko bangun dengan semangat. Sebelum berangkat, ia tak lupa melirik mainan Zoronya di atas lemari. "Tunggu ya, nanti pulang sekolah kita main," bisiknya pada mainan itu. Saat di sekolah, ada kabar gembira. Kakaknya mengingatkan, "Jok, hari ini dapat jatah loh, kacang ijo sama susu sama pisang. Ingat bawa cangkir ya." Memang pada tahun 60-an, kondisi ekonomi masyarakat masih sulit. Pemerintah memiliki program untuk membantu anak-anak sekolah agar tidak kekurangan gizi. Program ini mirip seperti School Meal Program atau MBC di masa sekarang, namun bentuknya sederhana. Biasanya seminggu 2 kali, anak-anak sekolah, terutama yang berada di daerah pinggiran atau kurang mampu, akan mendapatkan jatah. Mereka harus berbaris rapi. Pertama mendapatkan kacang ijo yang hangat dalam cangkir,
kemudian mendapat susu, inya belisak, terakhir mendapat buah, kadang pisang, kadang jeruk, tergantung stok yang ada. Walaupun sederhana, bagi anak-anak seperti Joko ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Mereka merasa diperhatikan, rasanya enak dan perut jadi kenyang. Saat istirahat tiba, suasana sekolah menjadi hidup. Anak perempuan biasanya asik main lompat tali karet. Anak laki-laki bermain gobak sodor atau bentengan. Insiden di lapangan. Hari itu, Joko dan teman-temannya memilih main bentengan. Permainan ini memacu adrenalin, harus lari kencang, berkelit, dan berusaha menyentuh lawan atau benteng musuh. Permainan berlangsung seru dan sengit. Teriakan kegembiraan terdengar di mana-mana. Karena terlalu asyik dan terbawa emosi permainan, terjadi kesalahpahaman. Joko dan temannya yang bernama Sayuti sama-sama ingin menangkap atau menyentuh lawan. Karena berlari berlawanan arah dengan kecepatan penuh dan tidak melihat ke depan, terjadilah benturan keras. Kepala Joko bertemu dengan kepala Sayuti. "Aduh!" teriak mereka berdua. Darah segar langsung mengalir dari dahi Joko dan juga dari kepala Sayuti. Pendarahan Sayuti terlihat lebih banyak dan mengkhawatirkan. Anak-anak lain langsung panik. Guru dan beberapa warga segera membawa mereka ke tempat pengobatan. Saat itu belum ada puskesmas seperti sekarang, hanya ada klinik kecil atau pos kesehatan yang kebetulan ada perawatnya. Dokter masih sangat langka dan sulit dicari. Luka mereka dibersihkan, lalu diberi obat merah dan ditempel plester atau kasa. Tidak lama kemudian, bapaknya Sayuti datang dengan wajah murka. "Siapa yang namanya Joko?" teriak bapak Sayuti. Joko yang masih kesakitan dan takut mengangkat tangan kecilnya. "Saya, Pak." "Kamu ya yang nabrak anak saya? Lihat ini, darahnya banyak sekali," marah bapak Sayuti. Joko dengan polos dan jujur menjawab, "Bukan, Pak, kami nggak sengaja. Kami sama-sama lari mau tangkap lawan, terus ketabrakan. Saya juga luka, Pak, lihat." Joko menunjukkan dahinya yang juga berdarah dan ditempel kasa. Melihat Joko juga terluka dan wajahnya ketakutan namun jujur, kemarahan bapak Sayuti sedikit mereda. "Oh ya sudah, kalau begitu lain kali main jangan lari-lari terlalu kencang dan ngebut. Bahaya, bisa cedera parah." "Iya, Pak, maafkan kami," jawab Joko dan Sayuti serempak. Insiden itu membuat pihak sekolah akhirnya melarang permainan bentengan, apalagi lokasi lapangan dekat dengan pasar dan jalan raya yang berbahaya. Pesan dari masa lalu. Demikianlah sekilas potongan kisah masa kecil Eyang Joko dahulu, ketika ia masih kecil di tahun 1967 di Surabaya, tepatnya di Karangjangan yang berdekatan dengan Pasar Krempeng, tempat ibunya dulu berjualan. Cerita ini adalah kenangan nyata, tidak ditambah-tambahi, juga tidak dikurangi. Mengajarkan kita bahwa 1. Kebahagiaan itu sederhana. Dulu dengan mainan kayu dan kertas saja, anak-anak sudah bisa merasa menjadi pahlawan paling hebat. 2. Menepati janji. Sejak kecil Joko diajarkan untuk bertanggung jawab atas omongannya sendiri, berjalan kaki meski lelah demi janji pada ibunya. 3. Berhati-hati. Bermain itu boleh, bahkan harus, tapi tetap harus waspada dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun teman agar keceriaan tidak berubah menjadi kesedihan karena luka atau sakit. Semoga cerita ini bisa menjadi hiburan dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.